pembelian kosmetik si make up melalui TikTok Shop pada generasi Z di Pancoran Mas Depok. Dengan anggota saya sendiri, Nesa Biangraini dengan NIK 64230624. Saya Nostalgia dengan NIK 64230993. Saya Imelda Suryanis Bintang dengan NIK 64230652. Saya Mutiara Yuli Maksudolus dengan NIK 64230643. Di sini adalah latar belakang masalah. Perkembangan teknologi digital telah mengubah strategi pemasaran dari media konvensional menjadi pemasaran melalui media sosial. Salah satu platform yang berkembang pesat adalah TikTok, yang tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pemasaran dan penjualan melalui fitur TikTok Shop. Dan data Reportal tahun 2026 menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai 180 juta pengguna atau 62,9% dari total populasi. Kondisi ini mendorong banyak perusahaan termasuk industri kosmetik untuk memanfaatkan influencer marketing sebagai strategi promosi. Melalui rekomendasi dan ulasan yang diberikan influencer, konsumen dapat memperoleh informasi yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh influencer marketing terhadap keputusan pembelian pada kosmetik pada pengguna TikTok Shop. Selanjutnya ada fenomena dalam penelitian ini adalah si makeup merupakan brand kosmetik yang aktif memanfaatkan TikTok sebagai media pemasaran dengan jumlah 414,5 ribu pengikut dan 3,6 juta likes. Generasi Z cenderung mencari informasi produk kosmetik melalui konten digital, video review, dan rekomendasi influencer sebelum melakukan pembelian. Namun hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh konten marketing dan influencer marketing terhadap keputusan pembelian masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh konten marketing dan influencer marketing terhadap keputusan pembelian kosmetik si make-up melalui TikTok Shop pada generasi Z di Pancoran Mas Depok. Siapa mau naik? Selanjutnya, terdapat rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama adalah apakah konten marketing berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian kosmetik si make up melalui TikTok Shop pada generasi Z di Pancoran Mas Depok. Yang kedua, apakah influencer marketing berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian si make up melalui TikTok Shop pada generasi Z di Pancoran Mas Depok. Yang ketiga, apakah konten marketing dan influencer marketing berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian kosmetik si make up melalui TikTok Shop pada generasi Z di Pancoran Mas Depok. Selanjutnya terdapat hipotesis penelitian dari kami. Yang pertama, satu diduga terdapat pengaruh antara konten marketing S1 terhadap keputusan pembelian Y kosmetik si make up melalui TikTok Shop pada generasi Z di Pancoran Mas Depok. Kedua, diduga terdapat pengaruh antara influencer marketing X2 terhadap keputusan pembelian Y kosmetik si make up melalui TikTok Shop pada generasi Z di Pancoran Mas Depok. Ketiga, diduga konten marketing dan influencer marketing bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian si kosmetik si make up melalui TikTok Shop pada generasi Z di Pancoran Mas Depok. Selanjutnya ada deskripsi konseptual. Yang pertama ada definisi konten marketing. Menurut Kumalas Santi tahun 2022, konten marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan penyebaran konten bernilai serta menarik dan melibatkan audiens guna mendorong tindakan konsumen yang menguntungkan. Pengembangan internet sebagai media digital juga memungkinkan komunikasi dua arah yang mendukung efektivitas pemasaran. Yang kedua ada definisi influencer marketing. Influencer marketing adalah strategi
strategi promosi yang memanfaatkan influencer di media sosial seperti Oh Instagram, iya, langsung di posting ya kayak gini. Iya. blog, ataupun aplikasi lainnya untuk memperkenalkan produk pada konsumen. Strategi ini efektif meningkatkan penjualan karena influencer dapat mempengaruhi keputusan pembelian melalui konten marketing, melalui konten yang menarik, serta mampu menunjukkan keuntungan produk yang dipromosikan menurut Putri dan Harvey tahun 2024. Selanjutnya ada definisi keputusan pembelian. Menurut Rofia tahun 2024, keputusan pembelian dalam menggunakan suatu produk produknya melalui beberapa tahapan. Proses ini mencerminkan perilaku konsumen dalam mempertimbangkan dan membandingkan berbagai alternatif sebelum akhirnya menentukan pilihan untuk melakukan pembelian. Itu ada tulisan terdahulu. Ada menurut Triyawati dan Muanas tahun 2025, judulnya pengaruh konten marketing influencer dan online customer review terhadap keputusan pembelian produk Black Widow di Microsoft. Yang kedua ada menurut Mahardin tahun 2023. Ini kan agak lebar. Ini tuh kayak kalau misalkan lebar tuh langsung berantakan deh. Pada pengguna TikTok Nggak ngerti di gue wilayah juga. DKI Jakarta. Jadi kayak harus kecil-kecil gitu. Selanjutnya ada kerangka berpikir konten marketing X1 terhadap keputusan pembelian Y itu H1, influencer marketing X2 terhadap keputusan pembelian Y itu H2, konten marketing X1 dan influencer marketing X2 terhadap keputusan pembelian Y itu H3. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z, pengguna kosmetik Semepa yang berdomisili di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Jumlah populasi secara pasti tidak diketahui, namun berdasarkan data jumlah penduduk Kecamatan Pancoran Mas tahun 2025 tercatat sebanyak 254.370 jiwa. Selanjutnya teknik pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling dengan simple random sampling. Karena jumlah pasti populasi generasi Z di Kecamatan Pancoran Mas, Depok tidak diketahui, maka penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Ramsau. Rumus ini digunakan untuk menghitung ukuran sampel pada populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Berdasarkan pada perhitungan di atas adalah jumlah sampel yang digunakan yaitu banyak 96,04. Maka dibuatkan menjadi 96 orang. Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil sebanyak 96 responden. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi. Setelah literatur kuesioner. Kok video sih dodol banget ini. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama uji kualitas data, ada uji validitas dan uji realitas. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu uji parsial T dan uji simultan F. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji regresi linear berganda. Dan selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Ada uji koefisien determinasi parsial dan simultan. Selanjutnya ada uji kualitas data. Yang pertama uji validitas. Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel konten marketing X1, influencer marketing X2, dan keputusan pembelian Y, seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabur dan nilai signifikannya kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada uji realitas. Berdasarkan hasil uji realitas, variabel konten marketing memiliki nilai probabilitas alfa sebesar 0,709. Variabel influencer marketing sebesar 0,766 dan variabel keputusan pembelian sebesar 0,745. Seluruh nilai tersebut lebih besar
dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian reliable dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dia tetap Ada 96. ujian klasik yang pertama ada ujian Emang iya? berdasarkan hasil analisis di atas Iya diperoleh nih, nilai itu nih tetap 9. dua teorinya 0,077 lebih besar dari 0,05. Masalah Maka nggak kalau kita dilihat kurang data distribusi histogram. Yang kedua ada uji histogram. Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat pada berbentuk seperti lonceng terbalik yang memenuhi garis lonceng yang berarti data dikatakan distribusi normal. Untuk yang selanjutnya ada uji PP-plot. Berdasarkan hasil uji PP-plot di atas terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga mendiartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas menunjukkan titik-titik data terlihat tersebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa membentuk pola tertentu. Menandakan bahwa asumsi linearitas terpenuhi, penyebaran titik juga tampak konsisten di seluruh rentang nilai prediksi sehingga mendukung terpenuhinya Ukuran DU adalah 2,2892. Karena nilai dari faktor yang ada di antara nilai tiba-tiba suka keberapa? 4. Ukuran DU yaitu 1,21 miliar lebih kecil dari 1,22 dan lebih besar dari 2,29. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak melalui gejala autokorelasi. Tapi hasilnya apa? Selanjutnya terdapat hasil uji analisis regresi berganda. Jadi di sini yang dimasukkannya itu tentang pembahasan dari sana yang menunjukkan bahwa saat X1 dan X2 nilai 0 sudah berada pada 46,951 sebagai nilai dasar dari faktor lain di luar model. Yang kedua untuk X1 yang konservatif sebesar 0,294 artinya setiap kenaikan X1 menurunkan Y sebesar Laptop sama baterai HP pun. yang terakhir X2 yang konservatif sebesar 0,9. Selanjutnya ada uji F. Uji F menunjukkan nilai signifikasi uji 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F itu 15,232 lebih besar dari F tabel 3,094. Dengan demikian HO ditolak dan H1 diterima. Yang berarti konten marketing dan influencer marketing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik melalui TikTok Shop pada generasi dan di masyarakat. Selanjutnya ada uji kompetensi determinasi parsial. Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil dari X1 sebesar 0,141 yang berarti besarnya pengaruh terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 14,9% dan diperoleh hasil dari X2 sebesar 0,104 yang berarti besarnya pengaruh inflasi marketing terhadap keputusan pembelian sebesar 10,49%. Selanjutnya ada hasil perhitungan koefisiensi determinasi parsial berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh nilai standar kompetensi zero order collection dari masing-masing variabel sehingga dapat diketahui sejauh mana konten marketing, influencer marketing terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada uji koefisiensi determinasi simultan. Berdasarkan tabel dari R2 pada uji determinasi menunjukkan bahwa secara simultan influencer marketing, konten marketing memiliki pengaruh yang tergolong cukup kuat terhadap keputusan pembelian karena nilainya yang sebesar 0,247 lebih tinggi dari pada 0,2. Variabel influencer marketing, konten marketing secara simultan berpengaruh sebesar 0,7%, sedangkan 75,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian konten marketing dan influencer marketing, terbukti berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap keputusan pembelian kosmetik si make up melalui TikTok Shop. Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan keputusan pembelian sebesar 24,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ada yang ingin bertanya? Mana jadi? Kita nggak ada yang nanya sama sekali sih, udah deh. Udah bisa deh. ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, nggak perlu sebutin nama nimnya aja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina. Pertanyaannya, kenapa memilih TikTok Shop sebagai objek penelitian? Karena saat ini tuh TikTok Shop menjadi salah satu platform yang banyak digunakan oleh generasi muda atau bisa kita sebut generasi Gen Z untuk mencari informasi sekaligus berbelanja. Jadi kita konten aja. Selain itu, si Makeup juga aktif melakukan promosi melalui TikTok sehingga menarik untuk kita teliti. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alvia. Karena dua strategi ini sering digunakan oleh brand kosmetik dalam memasarkan produknya di media sosial. Konten yang menarik dapat membuat konsumen tertarik pada produk, sedangkan influencer dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipromosikan. Karakteristik respondennya ada di sini. Ada di sini saya tampilkan. Terus next di maju-maju ini paling ya, karena lebih dari 0,3 ya. Benar ya? Oke, next lagi. Oke, next. Ya, presentasi dari Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.